Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Malihatin Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, saya ucapkan selamat bertemu kembali pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kali ini kita akan membahas mengenai kuliah hukum jaminan untuk 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Begitu juga mengenai hukum jaminan. Hukum jaminan itu sudah lama ada di kehidupan masyarakat. Namun dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Sekarang kita pada era 2021. Banyak kejadian yang terjadi di dalam 2021 ini. Dan ini pun berpengaruh pula terhadap hukum, termasuk hukum jaminan. Banyak hal yang sudah terjadi, terlebih saat ini, dalam perkembangan saat ini, adanya pandemi COVID dan berbagai hal, putusan hakim dan sebagainya, banyak mengalami perkembangan. Oleh karena itu pada kesempatan saat ini kita akan membahas mengenai hukum jaminan, perkuliahan hukum jaminan pada 2021. Sebenarnya hukum jaminan itu, definisinya itu belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada definisi khusus apa itu yang dimaksud dengan jaminan. Jadi belum dirumuskan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai definisi jaminan itu sendiri. Nah, istilah dalam literatur Sekerhet atau jaminan dan Sekerhet reh atau hukum jaminan atau hak jaminan. Nah, rumusan pengertian jaminan itu kita bisa ambil secara tersirat di dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di situ ada istilah jaminan. Nah, definisinya kita ambil secara implisit dari rumusan-rumusan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1131 dikatakan bahwa seluruh harta benda milik debitur menjadi jaminan bagi para kreditur atas seluruh perutangan debitur atau perikatan debitur kepada pihak kreditur. Dalam hal ini, kedudukan para kreditur itu prinsipnya adalah sama. Tidak ada yang didahulukan satu terhadap yang lain. Jadi memiliki kedudukan sama. Lalu bagaimana kalau seandainya di dalam piutang kreditur ada lebih dari satu kreditur, kemudian ternyata seluruh harta benda milik debitur itu digunakan untuk melunasi utang debitur, ternyata tidak cukup. Nah, pembagiannya bagaimana? Seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing. Nah, hal ini kita bisa lihat di dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seluruh harta benda milik debitur sebagaimana diatur di dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menjadi jaminan bersama bagi para kreditur. Pembagiannya seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing. Jadi di sini ada asas keseimbangan terhadap seluruh harta benda milik debitur tersebut. Kedudukan kreditur prinsipnya adalah sama, ada asas paritas kreditorim, sehingga kedudukan kreditur itu sama sebagai kreditur konkuren. Nah, pembagiannya itu menurut asas keseimbangan, jadi seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing. Kemudian di dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga kita melihat adanya pengecualian dari asas umum tersebut. Asas umum kedudukan para kreditur adalah sama. Pembagiannya berdasarkan asas keseimbangan. Terkecuali ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang satu terhadap piutang-piutang yang lainnya. Nah, disinilah terlihat bahwa kedudukan kreditur itu ada yang lebih diutamakan daripada kreditur lain. Nah, ini jika ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lainnya itu. Nah, kenapa kita mempelajari hukum jaminan? Nah, itulah karena di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari,
Kita lihat begitu banyak kontrak, begitu banyak perjanjian berkembang dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, dalam setiap perikatan debitur itu butuh adanya suatu keamanan bagi kreditur, butuh keyakinan bagi kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya di kemudian hari sesuai dengan perjanjian. Nah, itulah kenapa kita mempelajari hukum jaminan. Dan hukum jaminan itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Meskipun masyarakat selalu berkembang, masyarakat senantiasa berkembang seperti saat ini. Di tahun 2021 begitu banyak perkembangan perjanjian, begitu berkembangnya kontrak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah semua kontrak itu akan menimbulkan perikatan. Nah, dalam perikatan pasti ada hak bagi seorang kreditur atau pihak berpiutang dan ada kewajiban bagi pihak debitur untuk melaksanakan prestasi. Kita ingat bahwa perjanjian atau kontrak senantiasa menimbulkan perikatan. Perikatan itu apa? Hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Nah, di sini kreditor memiliki hak tagih atas prestasi debitur. Nah, bagi kreditor itu perlu adanya suatu keamanan, perlu adanya suatu keyakinan bahwa debitur itu akan melaksanakan kewajibannya. Nah, itulah perlu adanya jaminan. Nah, itulah kenapa pada perkuliahan hukum jaminan ini kita membahas hukum jaminan, supaya para mahasiswa, masyarakat umum mengetahui bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan jaminan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali muncul permasalahan mengenai jaminan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, arti pentingnya mempelajari, arti pentingnya lembaga jaminan. Kalau kita tadi sudah membahas mengenai pentingnya mempelajari hukum jaminan. Nah, sekarang kita akan mempelajari kenapa jaminan itu penting. Jadi arti pentingnya lembaga jaminan adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur, untuk menjamin keamanan piutang kreditur kepada keamanan piutang kreditur. Jadi untuk menjamin keamanan piutang kreditur. Jadi menimbulkan keyakinan bagi kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat antara debitur dengan kreditur. Nah, misalnya ada jaminan kebendaan, ada jaminan perorangan. Nah, di sini ada jaminan khusus, ada jaminan umum yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan mendatang. Jadi ada berbagai macam jaminan di sini, ada jaminan umum, ada jaminan khusus. Jaminan khusus pun ada jaminan kebendaan, ada jaminan perorangan. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan mendatang kita akan bahas mengenai jenis-jenis jaminan. Nah, kali ini yang sudah kita bahas adalah kenapa kita mempelajari hukum jaminan dan kenapa jaminan itu sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Nah, inilah perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.